Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafil dari Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang moralitas dan etika bisnis. Moralitas merupakan kegiatan yang membedakan apa yang baik ataupun buruk. Moral berasal dari kata mos atau moris, yang berarti ada istiadat, kebiasaan, dan tata cara kehidupan. Tingkah laku dikatakan bermoral apabila tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku di tempat tinggal kita. Jadi, moralitas itu segala hal yang kita lakukan dengan berprinsip baik atau buruknya hal yang kita lakukan tersebut. Biasanya, nilai-nilai moral itu berbeda di masing-masing daerah. Sebab moral itu muncul dari keseharian dan adat istiadat di masing-masing tempat tersebut. Moralitas dan etika bisnis. Sarana teknologi sekarang sudah banyak dipakai untuk mempercepat urusan bisnis. Namun, ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya dapat mempercepat segala urusan, dan dari segi negatif, yaitu menyebabkan adanya cybercrime. Dikarenakan software merupakan sasaran yang diminati oleh para hacker. Bisa dilihat bahwa perkembangan teknologi yang pesat belum tentu hanya membawa dampak positif saja. Sebab segala sesuatu pasti memiliki sisi positif maupun sisi negatif. Dalam konsep moralitas, seseorang bekerja sesuai aturan-aturan agar terhindar dari sesuatu yang melanggar prinsip moralitas pada dirinya sendiri. Pelanggaran etika terjadi akibat moral sudah tidak berfungsi. Maka, pembentukan peraturan dengan prinsip moralitas bermaksud agar mempertahankan moralitas yang dimiliki. Pembentukan peraturan berdasar pada prinsip moral itu sangat baik. Sebab, jika tidak diterapkan moralitas, seseorang akan luntur, bahkan menghilang, dan berujung dengan pelanggaran-pelanggaran etika yang akan terjadi di masa yang mendatang. Dalam konsep moralitas, dijelaskan bahwa seseorang dalam menjalankan pekerjaan sangat memperhatikan peraturan-peraturan yang ada. Moral dapat bertindak sebagai pengontrol atau tameng yang membuat seseorang berpikir dua kali atau lebih dalam melakukan sesuatu. Mereka yang bangga pada moral telah mengambil keputusan-keputusan yang berpandangan pada moral. Karena bagi mereka, moral memiliki nilai esensi yang tinggi dalam kehidupan. Penyebab pergeseran moralitas di masyarakat. Masyarakat yang heterogen berdampak pada pandangan dan pemikiran yang berbeda-beda. Masyarakat mulai menganggap demokrasi yang membahas hal yang tabu sebagai demokrasi yang tak terkontrol dan melewati batas aturan. Kita sebagai masyarakat yang diciptakan berbeda-beda, baik ras, suku, ataupun warna kulit, harus lebih berhati-hati karena perbedaan itu yang membuat cara pandang dan pemikiran kita pun ikut berbeda. Perubahan dinamika kehidupan yang dinamis karena masuknya berbagai informasi dari luar. Kondisi ini terjadi di dunia bisnis. Perusahaan yang bergerak di bidang infotainment sangat berpengaruh dalam terbentuknya moralitas di masyarakat. Jadi, dalam konteks moral dan etika bisnis, yang baik adalah menjunjung moral dan etika. Terkadang, faktor dari luar
akan sangat berdampak besar. Seperti yang diketahui pada bidang infotainment yang sangat terkenal dan diketahui oleh banyak orang. Jadi, pengaruhnya dalam membentuk moralitas di masyarakat sangat diperhatikan. Contoh ini terlihat di saat media infotainment baik cetak maupun elektronik menjelaskan tentang kehidupan malam di kota yang penuh dengan kegemerlapan. Masyarakat melihat informasi ini dari dua sisi. Ada yang melihat sebagai hanya informasi semata, dan ada yang melihat lebih dari sekedar informasi semata. Moralitas dalam bisnis. Saat membangun bisnis, jangan hanya mementingkan material saja, tapi didasarkan moralitas yang mampu memperkerjakan orang lain dan memberi gaji layak. Karakter para pebisnis memiliki peran dalam tinggi rendahnya moralitas seseorang. Tidak bisa dipungkiri jika karakter dari para pebisnis memiliki peran yang tinggi dalam mendorong tinggi dan rendahnya moralitas seseorang. Seseorang yang memiliki karakteristik menghargai proses dan sabar dalam menjalani kehidupan dianggap sebagai salah satu tanda mereka yang memiliki karakteristik menempatkan nilai-nilai moral dalam dirinya secara kuat. Artinya, ia tidak gegabah dalam mengambil berbagai sikap dalam hidupnya, termasuk mensyukuri berbagai rezeki yang diperoleh selama ini sebagai pemberian dari Yang Maha Kuasa. Covey mengatakan bahwa untuk membangun manusia berkarakter diperlukan pengembangan kompetensi secara utuh dan seimbang terhadap 4 kemampuan manusia, yaitu 1. Tubuh atau PQ, 2. Intelektual atau IQ, 3. Hati atau EQ, 4. Jiwa atau HQ. Keempat kompetensi tersebut harus dibangun dengan cara yang seimbang, karena jika tidak seimbang, memungkinkan pembangunan karakter yang diinginkan tidak akan tercapai seperti yang dicita-citakan. Dan sebuah keputusan yang baik adalah keputusan yang dibuat oleh mereka yang memiliki keempat karakter tersebut secara seimbang. Dan sebaiknya, sebuah keputusan yang tidak baik adalah keputusan yang dibuat oleh mereka yang tidak memiliki keseimbangan di 4 kompetensi tersebut secara utuh. Pemimpin bisnis memiliki kedekatan kuat dengan keputusan, dan keputusan bisnis yang baik adalah keputusan yang dibuat oleh mereka yang tidak memiliki keseimbangan keempat kompetensi tersebut secara utuh. Pemimpin bisnis memiliki kedekatan kuat dengan keputusan, dan keputusan bisnis yang baik adalah keputusan yang dibuat oleh pemimpin bisnis yang memiliki keseimbangan keempat kompetensi tersebut. Sekiranya sekian yang saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.